Namun ya Rek, untuk mendapatkan ilmu itu ada syaratnya, yaitu kecantikan mak lampir ini harus menjadi tumbalnya. Halo Re, selamat datang di channel aku dan terima kasih udah klik video ini. Mak lampir, apakah kalian pernah dengar nama ini Re? Ya, anak yang lahir tahun 90-an dan 90-an ke atas pasti udah nggak asing ya. Mak lampir ini terkenal banget karena sosoknya itu muncul di cerita misteri Gunung Berapi. Untuk yang belum tahu nih ya, misteri Gunung Berapi ini merupakan sandiwara radio yang terkenal pada tahun 1989 dan kemudian menjadi sinetron di tahun 1998. Di mana sinetronnya itu ya Rek, tayang di TV Indosiar. Ya, jadi kangen acara TV zaman dulu ya Rek. Sedih banget sih, sekarang isinya TV perselingkuhan mulu ya. Nah, bicara tentang mak lampir ya, mungkin kalian kenal sosok ini tuh karena suara tertawanya yang serak dan menakutkan itu ya. Yang kayak gini loh, Rek. Gak pantes. Tapi ya Rek, mungkin nih kalian nggak tahu ya, di balik sosoknya yang menyeramkan itu ada cerita menarik loh. Apa itu? Ya, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja yuk cus kita bahas. Mak lampir, ini sebenarnya nama panggung Rek. Ya maksudnya nama yang dikenal lah ya. Sebenarnya nama asli mak lampir itu adalah Siti Lampir Maimunah. Koyok tonggoku jenenge. Menurut sejarah ya Rek, konon mak lampir ini merupakan seorang putri dari kerajaan kuno yaitu Champa. Sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang itu termasuk Vietnam Tengah dan Vietnam Selatan yang diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Semasa remaja ya, mak lampir ini adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Ya istilahnya wanita idaman lah ya. Namun nih Rek ya, ketika dewasa dia ini tiba-tiba berubah jadi jahat. Perubahan ini ya bermula ketika ia jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Sang pengembara itu ya dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang yang merupakan seorang bangsawan yang bergelar Datuk dan merupakan panglima dari alam kegelapan. Konon ya katanya Datuk Panglima Kumbang ini disebut dapat berubah wujud menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Pada mulanya hubungan mereka ini baik-baik aja Rek. Namun suatu ketika nih ya, mak lampir ini harus dihadapkan pada kenyataan yang pahit banget. Hubungannya dengan kekasihnya tidak direstui oleh orang tuanya karena alasan latar belakang Datuk Panglima Kumbang yang merupakan seorang siluman. Karena sakit hati ya dengan kedua orang tuanya, mak lampir ini kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyendiri di kaki Gunung Merapi. Ia pun di sana bertapa Rek, agar bisa masuk ke alam siluman dan menemukan pujaan hatinya. Karena tidak memiliki kesaktian ya Rek, di awal-awal itu mak lampir ini mengalami kegagalan gitu ya. Namun di tengah pertapaannya, mak lampir ini akhirnya bertemu dengan seorang pertapa lain yaitu Nenek Serintil yang akhirnya menjadi gurunya dan membuatnya jadi wanita yang sangat sakti mandraguna. Nenek Serintil ini ya dikisahkan adalah seorang pertapa yang berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan. Nah kemudian ya Rek, setelah memiliki kesaktian, akhirnya mak lampir ini kembali mencoba mencari sang pujaan hati melalui penjelajahan ke alam siluman. Hingga pada suatu hari ya, mak lampir ini mendapatkan kabar bahwa ternyata sang Datuk Panglima Kumbang ini tewas dalam sebuah pertempuran. Di situ ya Rek, mak lampir ini merasa galau banget ya, merasa hancur berkeping-keping lah pokoknya.
Kalau ada TikTok pasti udah update status ya tuh mak lampir. Ya karena nggak tega ya rek dengan muridnya. Nenek serintil ini kemudian menawari sebuah ilmu, yaitu ilmu yang mampu membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Namun ya rek, untuk mendapatkan ilmu itu ada syaratnya, yaitu kecantikan mak lampir ini harus menjadi tumbalnya. Karena cinta banget ya dengan kekasihnya itu ya, mak lampir ini pun akhirnya melakukan syarat tersebut dan berhasil membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Hanya saja ya rek, parasnya itu tak lagi cantik namun berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Meski dengan wujud yang seperti itu ya rek, mak lampir ini berharap Datuk Panglima Kumbang ini tetap mencintainya dan menerimanya dengan setulus hati. Ya namun ya rek, namanya ekspektasi itu kan nggak selalu berakhir indah ya rek. Tak disangka-sangka Datuk Panglima Kumbang ini menolak cintanya mak lampir. Wah, mak lampir kok kayak wong lanang liya. Nah, gegara iku ya rek, kejadian inilah yang kemudian menjadikan mak lampir ini menjadi sosok yang sangat jahat. Sakit hatinya kepada Panglima Kumbang itu ya memicu dendam tak berkesudahan. Mak lampir ini ya berjanji akan terus memerangi kaum siluman dan Datuk Panglima Kumbang. Mak lampir ini ya pergi ke Jawa untuk bersekutu dengan jin untuk mencapai kesempurnaan kekuatannya agar bisa memerangi bangsa siluman. Mak lampir ini pun ya juga menggalang kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi di Jawa. Gunung Merapi ini ya dijadikan persemayaman dan mendirikan kerajaan goib. Nah, jadi kayak gitu rek, cerita mak lampir. Gimana nih menurut kalian mengenai kisah yang satu ini? Apakah kalian percaya sosok mak lampir itu ada di dunia nyata? Dan apakah kalian percaya kerajaan goib di Gunung Merapi? Gunung Merapi memang mempunyai sejarah yang cukup panjang ya rek. Ya mungkin saja semua hal bisa terjadi. Namun menurut aku pribadi ya rek, daripada fokus mengenai perdebatan ini ada atau tidak, mending kita lihat dari segi manfaatnya aja. Dari cerita mak lampir ini ya, kita bisa mengambil pelajaran kita nggak boleh berekspektasi lebih kepada manusia. Bahkan manusia yang kamu anggap percaya sekalipun. Manusia mempunyai sifat yang tidak pasti, kadang ia bisa berubah tergantung keadaan. Maka dari itu, menurut aku ya, mungkin jalan yang terbaik adalah mengenal Tuhan. Ketika kita percaya adanya Tuhan, semuanya akan jadi lebih baik. Kalau kita mencintai seseorang, cintailah dia dengan sepenuh hati, dengan tulus, bukan karena ingin suatu imbalan. Ya cinta mah cinta aja ya, mau baik ya baik aja, dan seterusnya begitu. Jangan jadikan alasan menjadikan kamu untuk bisa berbuat jahat. Dan ketahuilah rek, lebih baik menjadi orang jahat, kemudian bertobat, daripada menjadi baik, ujung-ujungnya berbuat jahat. Ya jadi kayak gitu rek video kali ini. Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tiba-tiba aneh aku mau. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.